bukan science based, bukan scientific based, tapi pendekatan-pendekatan filosofis itu. Ya. Filosofis. Iya, pendekatan filosofis itu tidak ada dasar bukti. Biasanya ya pendekatan filosofis itu ya tergantung filosofinya siapa. Misalkan psikologi dalam waktu yang lama banget itu sangat mengandalkan pendekatan filosofinya Sigmund Freud itu. Lama gitu ya. Sama, seni lama. juga Freud. Nah, bahkan sampai sekarang itu ulasan tentang seni gitu ya. Selalu didasarkan pada Freudian kebanyakan itu ya. Padahal Sigmund Freud itu mengembangkan teori-teorinya itu ya menurut wangsitnya dia sendiri, benar wangsit gitu. Dia mengembangkan teorinya itu berdasarkan mimpi-mimpinya dia. Itu apa bukan wangsit kalau gitu? Mimpi itu. Jadi dia membagi pikiran pikiran orang itu menjadi mainnya orang itu adalah dari 3 ego, id dan super ego itu. Ya. Tapi sebetulnya itu adalah pengembangan dari Platonik bahwa dalam diri manusia itu ada kuda putih dan kuda hitam. Ya. Dan otak manusia itu harus ada di tengah-tengahnya untuk mengendalikan kuda putih, kuda hitam ini yang satu baik, satu jelek. Gitu ya. Itu kan Platonik banget. Gitu ya. Nah, neuroscience tidak begitu. Ya. Jadi kalau apakah secara neuroscience ego, id dan super ego itu ada dalam neuroscience? Nggak ada. Nggak ada. Itu pendekatan filosofis itu. Ya. Kalau neuroscience sudah jelas pendekatannya adalah pendekatan ilmiah, berdasarkan bukti. Gitu. Pendekatan ilmiah, buktinya apa? Gitu. Tapi kalau teorinya Freud itu pendekatannya pendekatan filosofis. Ya, filosofis. Tentu filosofisnya Freud beda dengan filosofisnya Jung misalnya. Ya, beda juga dengan filsafat-filsafat yang lain. Ya, itu adalah kalau kita melakukan pendekatan filosofis. Nah, secara neuroscience sendiri emosi itu apa itu? Sebetulnya yang disebut emosi dalam neuroscience yang paling baru itu adalah emosi itu adalah bagaimana otak kita itu mengenali pola dan bagaimana otak itu merespon pola tersebut. Itu yang namanya emosi. Gitu. Ya itu. Jadi pola pada betul. Pola lingkungan apa pola diri kita dan pola lingkungan kita. Ya. Jadi otak itu akan merespon pola yang terjadi pada lambung kita. Otak merespon itu. Ya, otak merespon. Jadi kalau misalkan terjadi lambung kita itu jam 9 pagi itu lapar, apa yang respon yang dilakukan? Itu adalah emosi itu. Emosi. Dan banyak ingatan kita itu adalah ingatan-ingatan emosional, bukan ingatan rasional. Ya. Bukan rasional. Jadi kalau dibagi 2, otak kita hanya bisa dibagi 2. Ya. Sadarnya. Ya. Otak kita itu ada yang namanya ada sistem saraf pusat itu ya, ada yang ada yang otonom ya, ada yang tidak otonom. Jadi sistem itu ada sistem saraf pusat itu ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi, ada sistem saraf otonom gitu ya. Otonom itu bagaimana misalkan detak jantung kita itu dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Meskipun itu pun ada di batang otak kita. Batang otak kita gitu ya. Jantung sendiri punya sistem saraf otonom yang membuat jantung itu berdetak itu. Ada itu. Sistem saraf juga itu. Hanya saja 99,9% saraf manusia itu ada di otak. Nah, aktivitas kita ini dikendalikan oleh 2 hal. Yang satu adalah otak emosi, yang satu adalah otak rasional. Ya, itu adalah seimbang itu, Dok, seimbang. Tidak.
98% lebih kita itu dikendalikan oleh otak emosi. Oh, emosi ya, justru yang besar. Ya, jadi aktivitas kita sehari-hari ini lebih dari 98% didrive oleh otak emosi, alih-alih otak rasional. Ya, itu. Otak rasional itu porsinya sedikit karena kesadaran itu munculnya belakangan. Ya, itu. Misalkan kalau aku nanya, ini Santi ini. Kamu waktu umur 2 tahun ingat nggak? Enggak. Enggak. Ya, enggak, kamu nggak sadar. Kamu nggak sadar. Kamu jadi waktu pada saat anak pada umumnya ya ada. Kalau saya ini umur 6 bulan masih sudah ingat saya itu. Memang agak kelainan otak saya ini. Iya, itu. Sebagai Savant syndrome dan Asperger syndrome, saya ini umur 6 bulan pada saat saya belum belajar berjalan itu saya ingat. Dan saya tahu persis itu waktu saya ingat pada saat pertama kali saya jalan, ingat gitu. Tapi pada umumnya manusia nggak seperti saya ini. Ini saya ini berarti aneh ya, Dok, pengecualian ini tidak umum. Ya ekstrim gitu ya. Ekstrim. Variasi dari kehidupan aja. Ya. Itu variasi dari kehidupan. Ya itu. Pada umumnya anak-anak kecil waktu umur 2 tahun itu dia nggak ingat apa-apa kok. Nggak tahu. Dia tidak merasa dirinya ada itu. Tapi dia melakukan, bisa diajak ngomong ya gitu. Bisa diajak ngomong. Bisa merespon gitu ya. Bisa makan. Nah, pada saat itu keputusan-keputusannya itu didrive oleh otak emosi. Oh, nggak sadar kok gitu ya. Rasional dari mana? Enggak, itu adalah otak emosi. Ya, itu otak emosi. Otak emosi kita itu apa? Misalkan Bu Santi ini kalau misalkan dari kantor sudah jam 4 sore memutuskan pulang, keputusan pulang itu adalah keputusan rasional. Sudah waktunya pulang ini, itu keputusan rasional. Tapi sadar, mulai ya? Sadar loh ya. Sadar ya. Emosi itu juga sadar. Sadar ya. Emosi itu juga sadar. Emosi itu juga sadar. Misalnya keputusan pulang itu adalah keputusan rasional. Tapi mengambil dompet, masukkan ke dalam tas, ngambil kunci, buka pintu, jalan ke mobil, nyetar mobil, nyetir, itu sudah nggak pakai dipikir gitu. Mikir otomatis itu. Jalan di dok. No. Kamu nyetir tuh udah nggak mikir lagi. Enggak. Kadang-kadang malah sering-sering tahu-tahu sampai rumah. Padahal tadi harus mampir apotek gitu. Orang nyetir itu ya belok kanan, belok kiri itu nggak pakai mikir itu. Nggak pakai mikir. Orang itu sepedaan itu nggak pakai. Aku tak mancal kaki kanan, kaki kiri tak angkat nggak pakai itu, otomatis itu. Nah itu yang namanya didrive oleh otak emosi itu. Orang latihan main bulu tangkis, orang main bola itu nggak pakai dipikir itu. Bola shuttlecock datang dia langsung namplek. Itu karena dia latihan itu, melatih otak emosinya untuk memberi respon. Itu dia emosi itu, emosi kita itu menyimpulkan pola dan merespon pola itu. Ya, jadi seorang orang pemain bulu tangkis itu dia 8 jam di lapangan bulu tangkis, sehari 8 jam. Dalam rangka dia itu melihat pola yang sebanyak-banyaknya, pola jatuhnya shuttlecock, pola musuhnya itu memukul bagaimana, dan dia merekam kalau begini saya harus merespon seperti ini. Makin lama dia di lapangan bulu tangkis, makin banyak pola yang terekam di otaknya. Makin cepat dia merespon sesuai dengan yang diharapkan. Refleks bisa ya? Bukan refleks. Bukan. Refleks itu tidak lewat otak itu. Kalau refleks itu ada yang namanya patella refleks gitu ya. Refleks itu tidak lewat otak. Jadi gerakan refleks itu tidak lewat otak. Misalkan dari dengkul yang ditutup itu ya, itu patella refleks itu sampai tulang belakang dia balik lagi, tidak lewat otak gitu. Berbeda. Jadi yang namanya pemain bola, pemain bulu tangkis tidak pernah mengandalkan refleks. Mereka mengandalkan emosi. Udah. Ya, mereka mengandalkan ingatan-ingatan emosi. Itu yang namanya ingatan-ingatan implisit gitu ya.
Naik sepeda itu adalah memori implisit itu. Sekali naik sepeda, nggak akan pernah lupa caranya naik sepeda. Nah, ingatan implisit atau memori implisit ini adalah kerja otak emosi. Gitu. Nah, kerja otak rasional itu adalah memori eksplisit. Ya, memori eksplisit itu ada yang namanya memori episodik. Kamu tadi ngapain pagi itu. Ya, itu. Itu adalah episodik gitu. Ya, ada lagi memori-memori semantik itu. Mengenai tempat, angka, waktu, itu memori-memori. Misalkan tanya 2 tambah 2 berapa, itu adalah memori semantik gitu, ya. Memori semantik gitu. Ibu kota Amerika di mana itu. Itu memori semantik gitu, ya. Kalau memori episodik itu misalkan kamu tadi ngapain gitu. Pagi tadi jam 8 ngapain gitu. Nah, memori episodik itu mencoba merekam aktivitas kita itu apa. Terus kamu besok mau ngapain itu. Itu adalah memori episodik. Nah, memori implisit dan memori yang eksplisit ini yang memisahkan adalah cara kerja otak emosi dan cara kerja otak rasional. Hanya dua ini gitu ya. Itu. Hanya dua ini. Gitu. Memori kita itu hanya dua ini. Cara kerja otak kita itu ada keputusan-keputusan rasional. Tanganku gini nih, tanganku gerak ini adalah di-drive oleh otak emosi, bukan otak rasional. Makan, minum ini ya, minum ya, sambil merem pun, sambil lihat pun, nggak usah lihat, bisa ini mengarahkan gelas ini ke mulut. Ini adalah karena latihan dari kecil. Makan itu sambil gini, sendok ini masuk mulut. Kalau yang sendok masuk mata, ini Sri Mulat biasanya kayak gini. Sri Mulatan. Nah, itu adalah cara kerja otak emosi. Pada saat pertama kali bayi itu latihan makan, wah cemot semua itu. Pada dasarnya itu melatih, mengarahkan otot-otot kita itu berkoordinasi, menggerakkan sendok ini ke mulut. Ya, itu adalah memori episodik, memori implisit itu. Itu adalah melatih otak emosi kita mengingat semuanya, pola-pola. Kalau kita itu bawa nampan bagi, kalau dulu ya ada tamu itu, ya, yang ngasih yang ater-ater ke depan itu ke tempatnya tamu itu latihan dulu itu, latihan, gocek-gocek, gitu ya. Tapi sekali dia bisa, dia tidak akan pernah lupa caranya bagaimana bawa nampan supaya kopi atau tehnya itu nggak gocek itu. Itu bukan refleks, itu adalah koordinasi otot-otot kita, otot tangan, otot lengan, ya, mata kita melihat bagaimana supaya nggak gocek-gocek gitu. Tapi sekali orang bisa bawa nampan tanpa tumpah, dia akan tahu caranya bawa nampan ini supaya nggak tumpah. Gitu. Koordinasi ratusan otot jalan itu tanpa tumpah. Sama dengan anak kecil latihan jalan itu adalah kaki kanan dulu apa, itu adalah latihan bagaimana otak emosi kita itu menggerakkan ratusan otot bekerja bareng dan bisa jalan gitu. Dan itu perlu latihan. Tapi sekali anak itu bisa jalan, dia tidak akan pernah lupa bagaimana caranya jalan. Ya, sekali kita bisa naik sepeda, kita tidak pernah lupa caranya naik sepeda. Bahkan sambil ngomong, sambil tola-tole, belok kiri, belok kanan. Padahal pertama kali latihan ini kaki kanan, kaki kiri dulu ya. Pada saat otak rasional kita itu mulai mengambil alih sesuatu yang diperlukan untuk ingatan implisit, justru bermasalah. Nggak usah dipikir, pancalan aja ya. Jadi keterampilan bersepeda itu berbeda dengan caranya bersepeda, pengetahuan bersepeda. Kalau pengetahuan bersepeda itu adalah sadel, bokong diatok, ditaruh sadel, kaki kanan ini di pedal, itu adalah pengetahuan. Tapi kegiatan bersepeda itu berbeda, sehingga pengetahuan tentang seni dengan berseni itu berbeda.
pengetahuan tentang cara main bola dan main bola itu berbeda. Itu ya pelatih bola itu disuruh main bola ya nggak entos. Dia bisanya berteori kok mengarahkan itu. Iya. Itu Alex Ferguson itu coba suruh bal-balan gitu ya. 10 menit ngos-ngosan dia itu. Itu berbeda. Nah, kembali ya ini. Jadi emosi itu adalah nah, kalau di breakdown emosi ini adalah banyak emosi dalam otak kita. Intuisi itu adalah salah satu emosi kita. Intuisi itu adalah salah satu emosi kita. Bagaimana kita bisa otak kita itu memprediksi pola itu ya. Jadi intuisi itu adalah kita memprediksi pola yang akan muncul. Alih-alih kita merespon pola yang sudah ada. Intuisi itu adalah emosi kita, salah satu bentuk intuisi kita itu memprediksi, ya, memprediksi itu. Ya, memprediksi apa sesuatu yang terjadi. Dari mana? Dari pola-pola yang ada masuk dalam memori kita. Ya, memori. Intuisi itu. Instinktif itu intuisi ya. Insting itu. Insting itu bukan sesuatu yang di luar tubuh kita. Insting itu juga hasil kerja otak kita. Ya. Karena jadi, kita ini gimana, Bu? Jadi kalau intuisi itu juga hubungannya dengan memori ya, Dok? Tidak dengan alam bawah sadar ya? Insting itu adalah salah satu bentuk emosi kita. Ya. Intuisi. Pusat intuisi itu ada di daerah yang namanya hipokampus. Ini limbic system gitu ya. Dalam sini. Jadi intuisi kalau kita itu orang yang berintuisi. Jadi misalkan orang ya dia datang. Misalnya ini. Saya pekerja seni, ya. Saya pekerja seni. Ada orang datang nih gitu. Kira-kira orang ini seleranya itu seperti ini. Kadang-kadang gitu kan? Kita kadang-kadang bisa memprediksi orang kalau begini nih seleranya itu seperti ini. Orang kalau seperti ini cocoknya adalah dengan model-model yang seperti ini. Bisa nggak kira-kira seniman gitu? Banyak seniman kayak gitu itu. Seniman itu mengikuti jadi yang contoh aja ya. Pada saat penyanyi itu tampil, kira-kira dia ingin mendapatkan respon yang bagus apa enggak? Iya. Ada. Dan pada saat dia mendapatkan respon yang bagus, dia mencoba banyak pola, kira-kira audiens itu senang yang bagaimana gitu. Ya, itu intuitif itu. Dalam hal ini, otaknya si penyanyi itu mencari pola kira-kira audiens ini senang yang bagaimana. Ya. Jadi seniman itu alih-alih dia itu sibuk dengan dirinya sendiri, bukan. Seniman itu juga merespon kira-kira apa yang diharapkan orang lain itu. Ya, itu. Contoh kalau kita ke Jogja itu ada di Bandara Yogyakarta yang baru itu ada Pangeran Diponegoro yang kerewak ndase itu ya itu. Itu kan bagus itu. Dan dia melatih itu juga akan memprediksi kira-kira orang seneng nggak ya dengan yang kayak gini gitu. Ya. Seniman itu diperlukan intuisinya. Kalau seniman itu tidak mau merespon atau tidak bisa merespon orang-orang di sekitarnya, ya nggak payu ya itu. Ya nggak payu itu. Ya, itu adalah intuitif. Intuisi itu adalah salah satu jenis emosi kita, di mana emosi ini dia menentukan, bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Itu adalah intuisi, memprediksi itu. Banyak salahnya, iyalah banyak salahnya itu. Intuisi itu banyak salahnya kok, banyak salahnya. Dok. Tapi, ya bagaimana? Apa bisa intuisi itu diartikan juga sebagai feeling yang kuat? Bagaimana dengan seorang seniman yang
berkarya dengan mengedepankan feeling untuk membuat komposisi penuangan tanda dalam karyanya. Ya, iya. Gitu. Apakah intuisi itu bisa sebagai feeling yang kuat begitu? Iya, memang ya. Feeling itu kan emosi toh ya, gitu ya. Itu kan istilah saja, feelingku ini ya. Feelingku kalau aku gambar gini nih, banyak yang seneng. Iya enggak sih? Selalu itu ya. Masa ada saya seniman itu terus kemudian yang aku nggak peduli orang lain suka apa enggak sama suka apa enggak. Itu kalau ada begitu ya ada yang gitu tapi nggak laku dan dia nggak jadi siapa-siapa itu. Dan jadi nggak jadi siapa-siapa itu. Karena bentuk seni itu adalah bentuk komunikasi. Itu. Bentuk komunikasi. Kalau kita mundur ke belakang ke sejarah peradaban manusia, gambar-gambar di gua itu adalah datangnya belakangan. Setelah orang itu bisa membuat panah untuk berburu, ya kan? Orang bisa masak itu. Baru pada saat ada orang itu manusia itu punya waktu senggang gitu. Dia menggambarkan pendapatnya itu pada dinding-dinding gua, gambar bison diburu gitu. Ya. Jadi seni itu dalam otak kita itu munculnya belakangan itu. Munculnya belakangan. Kalau sejarah ya, jadi kalau kita sejarah evolusi otak kita itu, seni itu munculnya belakangan itu. Baru sekitar 80.000 tahun yang lalu ditemukan ada gambar-gambar di gua itu. Gambar-gambar di gua. Di gua orang gambar bison atau gambar kebo, gambar kuda itu. Ya, itu belakangan itu. Sebelumnya orang nggak gambar itu. Apa? Dia berbicara secara verbal, narasi membuat narasi. Nah, pada saat orang mulai menggambarkan apa yang ada dalam pikirannya itu dengan gambaran-gambaran, lah mulai seni bekerja itu. Ya, mulai ada seni dalam manusia. Nah, sebetulnya itu pun juga cara mereka berkomunikasi dengan pihak lain. Jadi seni itu adalah bagaimana manusia itu berkomunikasi dengan manusia lain itu. Karena hanya manusia lain yang bisa melihat seni itu sendiri. Sampai sekarang kita tidak melihat ya, belum melihat belum pernah ada bukti spesies lain itu gambar itu belum ada gitu. Hanya manusia yang bisa gambar ini. Menuangkan apa yang ada dalam otaknya dalam gambar itu. Hanya manusia itu. Ya, hanya manusia. Ya, kalau menggunakan alat itu simpanse juga bisa menggunakan alat, ya, memukul gitu, menggunakan alat. Tapi sampai sekarang hanya manusia yang bisa gambar itu. Yang gambar itu. Gambar menuangkan apa yang ada dalam pikirannya. Gitu. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk, nah gambar itu lama-lama ya berkembang ya itu, berkembang itu. Ada aliran yang macam-macam lah ya itu, ada ekspresionis, ada naturalis itu. Tapi pada dasarnya itu adalah ekspresi manusia menuangkan apa yang ada dalam otaknya, dan itu adalah emosi. Emosi, ya. Dok. Bagaimana kalau jika seseorang itu ya seorang seniman itu mengaktualisasikan emosinya seperti kayak perasaan yang sakit, terluka dalam sebuah karyanya. Apakah memang ada getaran atau resonansi dari emosi tersebut ketika seorang penikmat seni melihat karyanya? Bagaimana dari sudut pandang neuroscience? Dalam sudut pandang neuroscience, rasa sakit, trauma. Ya. Dalam berseni itu ya orang itu biasanya memang bisa orang itu mengungkapkan perasaannya. Ada, nggak usah dalam gambar, dalam lagu kan juga gitu ya. Orang mengungkapkan perasaannya. Ya, orang mengungkapkan perasaannya. Ebit GAD itu, Ebit GAD misalnya itu ya. Volume 4 itu dia jerit-jerit soal kamelia itu. Kita kan bayangkan Camelia lagi sopo sih sakjane itu. Ya kan itu ya. Nah, setelah dia dekat sama istrinya yang kemudian jadi istrinya ya, masa jerit-jerit soal Camelia lagi ya enggak lah itu. Nanti marah istrinya itu ya.
Itu juga bagaimana seorang seniman itu terus kemudian mengungkapkan perasaannya. Dan ungkapan perasaan itu tidak selalu terus kemudian mendapatkan nasib baik, ya enggak itu. Seniman kan juga butuh nasib baik itu. Orang yang jerit-jerit soal misalkan nangis jerit-jerit soal kekasihnya yang mati itu ya banyak, tapi Ebit GAD aja yang beruntung itu sampai volume 4 gitu ya. Kamele 1, Kamele 3, Kamele 2, kedua, 3 dan 4. Itu nasib baik itu. Nah, tapi yang ditanyakan Bu Santi tadi, apakah mungkin seorang seniman itu mengekspresikan perasaannya dalam karya seninya? Loh ya sangat mungkin itu. Sangat mungkin itu. Meskipun tidak selalu itu. Ya, tidak selalu itu. Contohnya ya, yang ini Dok. Jadi kalau yang bagaimana? Yang ini Dok, jadi emosi yang kan tidak ada yang negatif dan positif kan dokter bilang. Jadi kalau yang seperti rasa sakit, trauma itu yang diungkapkan dalam sebuah karya. Jadi kan ketika seorang penikmat seni itu melihat karya tersebut, kan ada transfer feeling. Jadi dia ikut merasakan apa yang dirasakan, apa yang rasa sakit senimannya itu. Ungkapan rasa sakit, rasa sedihnya itu ada di situ. Ya, itu sebetulnya ya tebak-tebak buah manggis saja sih. Ya, itu. Jadi kalau kita melihat gambar yang digambar oleh Antonio Blanco misalnya ya, kita ke Ubud sana adalah lihat Antonio Blanco itu. Kita ngira-ngira itu Antonio Blanco adalah gini. Itu kita ngarang-ngarang aja sih gitu. Orang kita nggak tahu persis apa yang dirasakan Antonio Blanco itu. Nggak tahu persis itu. Sebetulnya kalau kita misalkan kita itu misalkan melihat fotonya gambarnya siapa ya misalnya ini Mona Lisa itu. Mona Lisa. Wah, itu ada ribuan narasi untuk menjelaskan bagaimana Leonardo da Vinci itu menggambar Mona Lisa itu. Ya, itu. Kita mencoba apa yang dirasakan oleh Leonardo da Vinci itu. Nah, kita nggak tahu kan, tiba sakjane itu pesenan itu. Ya nggak tahu kita itu. Leonardo da Vinci itu gambar sketsa itu banyak yang nggak jadi itu banyak. Banyak itu. Coba deh datang ke sana itu, ke museumnya itu. Banyak dia nyeket gambarnya nggak jadi itu banyak itu. Dan itu pesanan. Dia berapa banyak pesanan gereja Vatikan yang digambar oleh Leonardo da Vinci dan yang nggak jadi. Itu banyak itu. Banyak. Jadi sebetulnya kalau kita itu mencoba itu ya, mencoba mendefinisikan apa yang dirasakan oleh seniman pada saat dia menggoreskan kuasnya itu. Itu sebetulnya kita terjebak oleh emosi kita sendiri itu. Ya itu dunia seni ya begitu. Makanya ada kritikus seni misalnya gitu ya. Kritikus seni itu dari mana? Lah ya dia berdasarkan teori-teori yang dia pelajari. Misalkan orang menganalisa gambar kalau dia itu terpengaruh oleh pendekatan filsafatnya Freud, ya Freudian banget dia pasti itu. Ya. Freudian banget itu. Beda kalau misalkan dia itu Kantian tuh, ya orang Emmanuel Kant, beda banget itu. Ya. Jadi cara orang menganalisa hasil seni itu dipengaruhi oleh bagaimana nilai-nilai seni itu yang masuk dalam memorinya. Itu. Memori yang mana? Bukan memori implisit, justru memori yang eksplisit. Gitu. Pengetahuan manusia tentang seni itu adalah memori eksplisit. Tapi menggambar itu adalah masalah menuangkan memori implisit. Beda ya? Beda itu. Orang mengkritik seni, kritikus seni itu berdasarkan pengetahuannya dia tentang seni. Sementara orang berseni itu adalah memori yang implisit, emosi dia itu.
Ada kan orang pelukis yang tidak paham teori-teori, ada kan? Banyak itu. Wah, orang gambar itu misalkan kalau dulu misalnya ya, kalau di Malang zaman tahun 70-an, 80-an itu ada seniman-seniman jalanan yang gambar di kertas itu ya. Gambar apa? Misalkan gambar kartu Natal, kartu itu. Dia pakai teori, nggak pakai gitu. Nggak pakai. Oh, seneng aja gambar. Tapi begitu ketemu orang lulusan fakultas seni, wah, sama dia dianalisa. Wah, ini naturalis ini. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Naturalis itu apa? Dia nggak tahu gitu. Nggak tahu itu. Ya banyak tahu orang yang dipelajari. Loh, yang gambar itu loh. Nggak tahu dia. Seniman jalanan yang gambar di kartu pos dulu itu. Kalau tanya, kamu itu aliran apa? Nggak tahu dia itu. Iya. Nggak tahu. Kritikus yang tahu itu. Bagaimana? Ya. Bisakah dijelaskan cara kerja emosi dan intuisi itu di otak, Dok? Aku share gambar ini ya, side view of the brain-nya Dokter. Yang mana? Sebentar, saya share screen dulu, sebentar. Nah, ini side view of the brain-nya, ini wajahnya Dr. Ryu loh ini. Ini digambar oleh mahasiswa yang mana? pendidikan Sri Rupa Ryu Ananta. Ini Dok, silahkan dijelaskan cara kerja emosi di otak. Nah, ini ya. Ini. Nah, wah, ini bagus pas ini ya. Emosi kita itu ada di limbic system, itu emosi kita. Limbic system itu amigdala, hipotalamus, hipokampus, ini adalah organ-organ di yang namanya emosi. Jadi emosi marah kita itu sangat dikendalikan oleh amigdala. Tapi marah kita itu juga melibatkan hipotalamus dan hipokampus. Ya, itu. Marah kita. Ya, itu. Dan hipokampus itu ya, hipokampus. Talamus, hipotalamus, hipokampus ini adalah limbic system kita, gitu ya. Nah, yang namanya intuisi itu adalah di-drive di hipokampus, gitu, ya. Sementara ini ya, jadi hipokampus itu ada ya, hipokampus di situ itu. Nah, jadi kalau kita itu melihat misalkan melihat gambar gitu ya. Melihat gambar pemandangan misalnya, atau gambar gunung gitu ya, atau gambar siapa ya, gambarnya Pangeran Diponegoro gitu ya. Ya, pada saat kita melihat gambarnya Pangeran Diponegoro, gitu, gambar itu langsung dari korteks penglihatan itu di atasnya cerebellum gitu ya, langsung masuk ke hipokampus. Dalam waktu 50 nanodetik kita langsung tahu, kita bisa suka atau tidak terhadap gambar Pangeran Diponegoro ini. Ya, suka atau tidak. Atau kita melihat gambarnya bunga atau gambarnya alam itu, dalam waktu 50 nanodetik, kita langsung tak bisa suka atau tidak suka. Ya. Mengenai alasan suka atau tidak suka, nah itu belakangan. Alasannya itu kita reka-reka, melibatkan itu prefrontal cortex itu yang di depan itu. Jadi prefrontal cortex itu ya, cortex, nah itu ya ada dorsolateral, ventral dan orbitofrontal cortex itu tugasnya adalah menjustifikasi selera kita itu. Nah, pengetahuan kita tentang seni, terus kemudian pendekatan filosofis tentang seni, nah, itu kerjanya adalah kerja prefrontal cortex itu. Ya, wah ini kalau kuliah di jurusan kesenian kan pendekatan filosofisnya, gitu, wah itu adalah masuk dalam memori eksplisit yang semantik tadi. Gitu. Oh Freud, gini loh pendekatannya itu ya itu. Jadi pengetahuan kita tentang seni itu yang diajarkan di bangku kuliah itu masuk dalam memori implisit yang semantik tadi itu ya, sama dengan
Jadi sama dengan ibu kota Amerika ada di mana, 2 tambah 2 sama dengan berapa, gitu ya. Itu sama itu. Ya, itu masuk dalam, dan itu adalah ingatan-ingatan yang sangat didrive oleh tadi apa namanya korteks tadi itu. Dan ingatan kita itu tidak disimpan di satu tempat itu. Ingatan misalkan saya main saksofon ya, saya main saksofon itu. Ingatan saya main saksofon itu tidak disimpan di satu tempat itu. Ya, saya melihat bentuk saksofon, terus lihat tutsnya itu ya. Gambaran penglihatan itu disimpan di visual cortex ya. Ya, terus kemudian misalkan alunan lagu itu yang suara itu disimpan di auditory cortex atau korteks pendengaran gitu ya. Terus rasa-rasa tertentu, perasaan-perasaan itu disimpan di limbic system, itu ya, itu. Ya. Terus saya harus menekan kuat atau menekan lemah itu disimpan di motor korteks. Seluruh otak ini. Dan pada saat saya mencoba merekonstruksi itu menjadi satu kesatuan lagi, itu gambaran yang saya kumpulkan itu berbeda dengan gambaran yang masuk di awalnya. Jadi meskipun partiturnya sama, ingatannya sama, begitu 2 orang main saksofon akan berbeda. Berbeda. Sama, lukis juga begitu. Bisa jadi orang itu sama-sama aliran naturalis, gitu ya. Bisa jadi aliran naturalis. Kemudian ada model telanjang gambar di depan situ, yang gambar, hasilnya pasti beda. Hasilnya pasti beda. Ya, hasilnya pasti beda. Karena pada saat seseorang itu melihat misalkan model gambar telanjang, ya model kan biasa kan kalau kita lihat saya lihat di mana di Prancis itu orang belajar seni itu betul-betul telanjang digambar dan tidak ada 1 orang pun 2 orang yang sama gambarnya tentang apa yang digambar itu. Itu menunjukkan bahwa emosi kita itu memang bekerja berbeda dengan emosi orang lain. Berbeda. Intuisinya juga berbeda. Jadi, apa yang dilakukan orang gambar itu? Dia tentu, misalkan ya, pada saat gambar, instrukturnya bilang, kalian gambar deh ini. Seorang murid gitu ya, pada saat gambar, dia tentu mengantisipasi atau otaknya itu tanpa disadari, dia itu memprediksi apa kira-kira yang diinginkan gurunya itu. Tentu dong dia ingin mendapat pujian dari gurunya itu. Wajar itu. Ya, wajar itu. Pada saat seorang seniman belajar gambar terus mendapatkan pujian dari mentornya, seneng dia pasti. Itu dia intuisi dalam hal ini itu diperlukan dalam dia menggambar. Dia merespon kira-kira apa ya yang membuat orang lain seneng dengan gambarku ini. Karena yang namanya seni itu adalah salah satu bentuk komunikasi kita dengan orang lain. Ya sama, seni apapun itu. Entah seni tari, seni musik, itu adalah mengkomunikasikan. Seni sulap itu adalah mengkomunikasikan. Cara manusia berkomunikasi dengan manusia lain. Karena hanya manusia yang bisa menikmati seni. Gitu. Ya, hanya manusia. Nah, itu kira-kira intuisi itu di situ perannya. Ya, kira-kira ini gambaran umum ya. Gambaran umum dari tadi itu. Ya. Bagaimana? Dok, bisakah dijelaskan adakah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi emosi, Dok? Oh, ya, karena faktor emosi itu sendiri dan eksternal yang mempengaruhi emosi. Betul. Karena manusia itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Tidak ada 2 orang yang punya kecenderungan sama, nggak ada. Ya, otak kita itu banyak yang namanya konstelasi itu ya. Jadi otak kita ada kecenderungan orang beremosi itu berbeda dengan orang lain. Tidak ada 2 orang yang sama persis
dalam beremosi. Jadi sifat orang itu tidak ada yang sama. Ya. Jadi omong kosong kalau ada sifat orang itu, oh kamu itu kolerik, kamu enggak ada itu. Orang dibagi 4 sifatnya, kolerik, flekmatis, sanguinis itu. Ya, enggak itu. Ada lagi orang yang membagi sifat personality menurut zodiak itu. Oh kalau Scorpio itu sifatnya kayak gini itu. Masa iya manusia sifatnya cuma 12 ya enggak lah itu ya itu. Sifat orang itu berdasarkan weton. Nah, berdasarkan weton itu. Masa ya cuma 35 itu ya kan? Gitu. Wage pon. Wage itu. Wage pon kliwon dipaing. Tidak seperti itu cara bekerjanya, ya. Nah, sifat orang itu ditentukan oleh konstelasi di otaknya. Dan konstelasi otak satu dengan yang lain itu bisa saling mendukung, bisa saling berlawanan. Belum lagi ditentukan oleh kerjanya neurotransmitter, kerjanya hormonal. Banyak neurotransmitter yang saling mengenhance, saling berlawanan. Hormonalnya juga gitu, ada yang saling hormon bekerja misalkan hormon testosteron atau hormon atau dopamin ya. Dopamin ini bekerja di amigdala. Tentu akan berbeda hasilnya pada saat dopamin ini bekerja di orbitofrontal cortex. Berbeda. Jadi kadar hormon atau kadar neurotransmitter pada saat yang sama di 2 organel yang berbeda itu akan menghasilkan sifat yang berbeda. Ya, sederhana sih sebetulnya itu. Cuman karena variabelnya terlalu banyak banget variabelnya itu, sehingga seolah-olah kita itu punya free will, padahal ya tidak. Ini semua adalah kerja kimia di otak kita itu. Kita gambar itu pun juga karena kebiasaan. Bagaimana orang bisa gambar kalau dia tidak pernah latihan pegang kuas itu loh. Sekalipun dia itu berbakat hebat dalam melukis misalkan. Tapi pertama kali dia pegang kuas, ya bingung juga. Ya. Dokter, ya, ini ada biasanya dibuat contoh kan Widya Hadi. Itu ada Widya Hadi? Mana orangnya? Oh iya ada. Widya Hadi itu Dok, katanya biasanya kan dijadikan contoh. Silakan, mumpung ono wonge. Widya Hadi itu teman saya mulai SD itu ya. Dia pinter gambar, tapi gambarnya sekarang itu jauh lebih canggih pada saat dia berumur 11 tahun dulu itu. Kenapa? Lah dia latihan, melatih, dan dia berbakat. Bapaknya memang pinter gambar kok dia. Oh ya, waktu saya ke rumahnya itu, wah, gambaran bapaknya itu yang bagus-bagus memang itu. Nah, Widya Hadi ini yang gambar terus itu ya, dalam artian dia itu melatih otak emosinya, melakukan gambaran-gambaran yang sangat detail itu. Detail banget itu, detail. Kalau saya lihat sekarang itu ya, lukisannya Widya Hadi itu sekarang, ya tentu berbeda. Kenapa? Learning curve-nya yang panjang gitu ya. Sejak dia itu umur 11 tahun sampai sekarang gitu. Panjang ya. Ya, itu membuat tangannya makin terampil itu. Gerakan-gerakan halus itu. Ya mudah-mudahan sehat terus ya Had ya. Supaya tanganmu itu nggak terpengaruh itu ya itu. Ya makin otak itu, iya mudah-mudahan sehat terus lah, ya, berkarya, bagus itu ya. Itu adalah emosi, melatih otak emosi yang gambar, itu, menentukan detail banget. Bahkan istilahnya ya lebih detail dari foto itu. Saya lihat dia gambar Jaksa Agung itu bagus banget itu ya itu. Bagus banget itu ya. Realis fotografis. Iya, bagus banget itu ya, bagus banget itu. Bahkan karakter yang ditonjolkan oleh Widya Hadi itu adalah karakter yang natural gitu ya, karakter yang pas itu. Tidak dibuat. Jadi itu pun memerlukan latihan. Ya, bagaimana? Dok. Itu sinyalku kok jelek ya ini ya. Gimana? Dokter? Iya. Bagaimana, San? Bisakah dijelaskan perlunya kita untuk menyadari, mengelola, dan mengendalikan emosi, Dok? Ya, emosi itu adalah, sebetulnya sekali lagi, emosi itu adalah cara kita berkomunikasi dengan lingkungan kita.
Entah itu alam, entah itu binatang lain itu. Ya. Kita bisa merasa nyaman, kita bisa berasa sedih, itu juga emosi kita. Kita bisa berkomunikasi dengan orang itu kalau kita cerdas secara emosi, kita akan berkomunikasi dengan baik. Bahwa cara melatih emosi kita, iya, betul itu. Bahwa yang namanya belajar melukis pun itu adalah cara melatih otak emosi kita. Bahwa misalkan seorang pekerja seni, itu dia mencoba memahami pelanggan-pelanggannya, itu juga kecerdasan emosi. Bukan kecerdasan rasional. Itu kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi EQ itu kenapa? Itu ya, Dok? Iya, emotional intelligence. Emotional intelligence. Itu adalah cara bagaimana kita berkomunikasi. Komunikasi itu lebih banyak menggunakan emosi, alih-alih menggunakan rasionalitas. Hanya saja rasional yang sehat itu membuat rasional kita tidak sering dibajak oleh emosi. Pada saat emosi kita biarkan menjadi penentu, justru itu tidak sehat. Ya, boleh. Seniman itu boleh mempunyai selera tertentu, tapi berhadapan dengan pelanggan harus berbeda itu. Ya, berbeda itu. Berbeda. Nah, pada saat kita itu misalnya ya, coba kalau melihat melihat kalau ke misalkan museumnya Antonio Blanco itu ya, terus melihat bagaimana pertama kali dia mengadakan pameran, brengsek banget loh orang ini sebetulnya. Brengsek banget itu. Dia ngomong dia punya koleksi seni koleksi gambar banyak itu. Pada saat, yowes ayo kita pameran itu, baru dia gambar itu. Ya, itu. Bohong dia itu ya, pembohong banget itu ya. Dan dia pembohong yang mujur, nggak ketahuan bohongnya itu. Ya menipu sih sebetulnya dia itu. Saya punya koleksi banyak itu. Koleksimu mana? Gampang nanti itu. Padahal pada pameran dia gambar cepet-cepetan gitu. Ya, jadi sebetulnya gimana ini? Dan kalau kita sekarang itu ya, kalau seandainya kita nggak tahu ceritanya Antonio Blanco ke situ ya, terus kita gambar, wah keren ya Antonio Blanco ini ya, wah itu kalau tahu apa riwayat hidupnya, jengkel kita ini, kurang ajar banget ini orang gitu ya. Sama kita itu misalkan menganalisa gambarnya Van Gogh gitu ya. Wah itu kan kita mencoba menjelaskan gambarnya Van Gogh dengan pengetahuan kita. Dan kita nggak tahu sih apa yang terjadi dengan Van Gogh, orangnya udah mati gitu. Yang menyimpulkan itu biasanya kritikus itu ya, yang juga nggak kenal Van Gogh gitu. Dan akhirnya ada banyak pendapat tentang teorinya Van Gogh. Gitu. Ya nggak apa-apa juga, itu yang meramaikan dunia seni, nggak apa-apa. Gitu. Oh, Van Gogh ini sebetulnya dia tuh sifatnya begini. Gitu ya. Dari mana? Kalau menurut psikoanalisanya Freud gitu. Padahal psikoanalisanya Freud udah nggak berlaku sekarang. Gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sisi neuroscience, sederhana itu. Karena memang sains memang begitu. Sains itu ya, pengetahuan ilmiah itu, kalau ada penjelasan yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Ya itu. Kalau penjelasan itu bulat itu, nggak ngerti orang ini. Ya, jadi secara sains, pengetahuan ilmiah, kalau ada penjelasan yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Dan sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ditinggal. Itu. Jadi kalau ada bukti-bukti baru yang mendukung dan mengarahkan lebih benar, ya kebenaran lama ditolak. Itu ditinggal gitu aja. Sains tidak terobsesi dengan kebenaran. Ya, jadi ya. Dan tugasnya seorang saintis itu memang adalah mengkoreksi hal-hal yang sudah dianggap benar itu. Jadi memang tidak ada kebenaran mutlak dalam sains. Apa yang saya omongkan secara neuroscience ini bisa jadi bulan depan nggak salah dan nggak apa-apa. Dan memang ada bukti baru toh. Udah gitu aja gitu. Ya gitu. Jadi penjelasan emosi itu sederhana banget.
Karena otak kita memang sederhana sebetulnya itu. Otak kita itu disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja dengan sesuai hukum alam. Nggak ada takhayul dalam otak kita itu, nggak ada. Otak kita itu disusun oleh karbon, hidrogen, oksigen yang bekerja sesuai dengan hukum alam, hukum fisika itu. Nggak ada takhayul dalam otak kita itu, nggak ada itu ya. Ya, ada entitas lain itu datang dari mana? Itu pendekatan filsafat itu. Pendekatan saya enggak begitu. Kalau ada perbedaan antara pendekatan filsafat dengan pendekatan sains, ya nggak apa-apa. Tapi filsafat itu bukan sains gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Ini sudah jam 8, ada waktu 30 menit nih untuk bertanya. Silakan untuk Profesor Dwi Marianto, saya persilakan untuk bertanya yang pertama kepada Dr. Yu, karena tadi datang di awal. Silakan Prof. Dwi Marianto. Prof. Dwi, masih adakah? Masih, Bu. Prof. Dwi Marianto, apa berkenan untuk bertanya langsung kepada Dr. Yu? Enggak. Siapakah yang ingin bertanya langsung? Silahkan melakukan raise hand. Pada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Yu, persilahkan. Adakah? Monggo, Prof. Dwi Marianto itu kelihatannya sudah siap, Bu. Oh ya, monggo Prof. Dwi. Halo. Ya. Halo. Selamat malam, Prof. Ya, sudah kedengeran nggak suara saya ini? Sudah, Prof. Baik. Gini, sekarang di banyak perguruan tinggi seni itu ada kecenderungan justru latihan untuk memori otot dalam berkesenian, dalam prakteknya justru ditinggalkan, seakan-akan menjadi urutan ketiga. Karena sekarang yang sering terjadi adalah latihan yang terlampau banyak menggunakan atau berorientasi kepada tujuan intelektual saja, gitu loh. Dan ini menurut saya ini perlu dipikirkan karena ini kalau menurut saya ini ada penyimpangan. Bagaimana menurut Bapak Dokter? Terima kasih. Ya, Prof. Memang sekarang ini sedang gencar-gencarnya sebetulnya kalau pendekatan neuroscience itu adalah neuroestetik, itu yang paling paling mengena untuk mengembangkan kemampuan dan hasil karya seni. Sebetulnya neuroestetik itu juga melatih emosi, alih-alih itu melatih ingatan-ingatan eksplisit gitu. Ya. Jadi neuroestetik itu cara kerjanya itu seperti adalah keputusan-keputusan moral dan keputusan-keputusan politik. Tidak ada urusannya dengan rasionalitas sebetulnya. Neuroestetik itu. Nah, sekarang ada pendekatan neuroestetika itu adalah bagaimana cara melatih seniman-seniman itu, pekerja-pekerja seni itu untuk menghasilkan seni yang lebih berkualitas dalam artian seniman itu bisa berkomunikasi dengan baik secara emosi dengan lingkungannya, dalam hal ini termasuk pelanggan, dengan kritikus, dengan orang-orang sekitarnya. Jadi ya memang benar, Prof, bahwa yang namanya pengetahuan tentang seni itu berbeda dengan aktivitas seni, berbeda. Karena yang aktivitas seni itu adalah mengandalkan ingatan-ingatan implisit, sementara pengetahuan itu lebih mengandalkan ingatan-ingatan atau memori eksplisit. Gitu. Sangat berbeda. Jadi memang, gitu. Makanya tadi Prof, yang disampaikan kita diskusikan tadi, bahwa kritikus-kritikus seni itu seringkali dia nggak bisa berkesenian itu ya. Gayanya aja ngeritik-ngeritik, padahal kalau disuruh gambar ya nggak bisa. Gitu.
Buayanya sak langit itu kritikus itu biasanya itu. Oh, kritikus itu, tapi kalau apa namanya disuruh ya nggak bisa. Saya juga gitu. Saya ini kritikus film. Tidak ada film yang nggak saya cacat. Saya cacat semua film itu ya. Cuman kalau disuruh main film ya nggak bisa saya ini. Itu, ya. Saya itu kalau nonton film Avenger itu dari awal sampai terakhir mesuh saya ini. Suka masuk akal ini. Wah ini mutasi mutasi kayak gitu. Oh, goblok sih nggak. Tapi itu saya menikmati kayak gitu itu enggak apa-apa ya. Saya paham bahwa saya menikmati film-film Avenger itu tanpa harus ngotot bahwa yang namanya Spider-Man itu ada secara faktual gitu ya. Dinikmati aja. Ya, saya memang lebih pada kritikus film daripada penikmat film gitu ya. Saya menikmati dengan ngeritik film gitu ya. Jadi saya kalau misalkan nonton itu ya kalau di gedung bioskop itu ya sebaiknya saya ini beli tempat duduk itu 5 itu ya, dua sana nggak ada gitu. Soalnya saya ngomel Mas itu. Saya ngomel gitu. Ya itu adalah kritik gitu dan kritik itu kan atas dasar pengetahuan saya tentang genetika gitu ya, yang protes terhadap misalkan X-Men itu kok gitu mutasi, nggak ada lah mutasi kayak gitu, ngawur. Dia nggak konsultasi sama ahli genetika atau gimana. Itu adalah, nah itu tadi, kalau kemudian yang namanya pengetahuan tentang ingatan eksplisit itu terus kemudian mengkritik hal-hal yang ingatan implisit, ya gitu jadinya itu. Itu Prof. Memang saya setuju Prof. Bahwa yang namanya latihan atau kemudian yang dilatih pada seniman itu seharusnya mengutamakan hal-hal yang emosi ketimbang hal-hal yang knowledge atau pengetahuan tadi Prof. Setuju saya Prof. Terima kasih banyak. Ya Prof. Oke. Adakah lagi Prof. Yang ingin bertanya langsung? Dukung. Silakan teman-teman, adakah yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Ryu? Selamat malam Dr. Ryu, Bu Santi. Selamat malam. Silakan, ya. Saya mahasiswanya Bu Silakan. Santi dari Rupa Murni. Saya ingin bertanya kepada Dr. Ryu. Kira-kira mungkin 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama begini. Saya pernah membaca sebuah buku bahwa katanya otak itu bukan tapi dia tuh perlu untuk dilatih. Nah, itu bukunya Tashinami Kato dan diperjelas juga dengan feminismenya Simone de Beauvoir itu. Nah, seumpamanya ada seorang anak itu selama masa kecil dan masa sekolahnya, dia itu mengalami hal-hal yang tidak baik dalam lingkungannya dan diperlakukan oleh orang-orang di sekitarnya itu tidak baik. Nah, itu kan akhirnya mempengaruhi ia saat besar. Nah, karena selama kecil itu dia itu bisa bertahan gitu, karena dia itu berusaha menghilangkan ingatannya itu, serta dia tuh menghibur dirinya dengan seni. Nah, dia sudah pernah beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya, namun karena dia berusaha hidup dan melakukan 2 hal itu, dia tuh sampai sekarang masih hidup. Nah, tapi kemudian di usia 21 tahun, ingatan-ingatan yang selama ini dia hapus itu kembali. Namun kembalinya itu dalam hal yang mengerikan bagi dia, dan tapi karena dia bertemu dengan orang yang tepat, dia pun perlahan-lahan bisa menghadapi itu. Namun saat di usia 22 tahun, ingatannya itu semakin sering untuk datang. Nah, kemudian karena masa lalunya itu pula, dia itu akhirnya saat ini mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dan dengan lingkungannya. Padahal sebenarnya dia itu ingin menghapus ketakutan itu. Nah, kalau dilihat dalam sudut pandang neuroscience, itu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, saya ini tertarik dengan untuk
mengamati bagaimana seni itu dapat berdampak kepada seniman. Nah, bagaimana timbal balik kalau dilihat dalam sudut pandang neuroscience, karya yang dibuat oleh seniman itu dapat memberikan timbal balik kepada si seniman. Dan kira-kira tuh karya yang seperti apa yang bisa memberikan dampak yang baik kepada si seniman itu. Dan tentu saja yang saya maksud ini bukan dampak secara ekonomi. Nah, ini saja kira-kira yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, kasus yang pertama itu adalah kasus yang dialami oleh orang-orang yang depresi sebetulnya. Ya, jadi yang kalau mendapatkan seperti itu, cara yang paling baik ya menemui psikiater. Ya, itu. Jadi kalau ada yang model kayak gitu, ingin mengakhiri hidupnya, terus kemudian bingung menghadapi keadaan, padahal orang lain nggak bingung, gitu ya. Itu khas yang terjadi pada orang dengan gangguan cemas atau depresi. Cara mengatasi orang yang seperti ini, bawa ke psikolog atau psikiater. Ya, itu. Jangan dinasehati. Orang depresi itu nggak butuh nasihat. Butuh ditemani, jangan dinasehatin. Apalagi kamu kurang sholat, kurang ibadah, apa yang jengkelin. Orang depresi kalau ada orang itu pengen napuk sandal aja gitu ya. Jadi kasus yang pertama tadi itu adalah gambaran yang khas dari penderita depresi. Banyak seniman yang depresi itu banyak gitu ya. Banyak itu. Dan yang akhirnya mengakhiri hidupnya itu depresi semua itu. Ya, Robin Williams ya itu. Dulu tahun 80-an ada Marlia Hardy gitu ya. Orang depresi semua itu ya. Ya, yang mengakhiri hidupnya itu orang-orang depresi. Jadi kalau ada orang yang modelnya itu mau bunuh diri gini-gitu itu, bawa ke psikiater ya sudah. Nah, itu biarkan psikiater yang bekerja. Memang pekerjaannya mereka itu adalah mengatasi orang-orang yang depresi. Nah, yang kedua adalah bagaimana seniman itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, itu tadi memerlukan kecerdasan emosi tadi. Ya. Bukan hanya dampak uang. Lah iya sih memang. Uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak kayaknya bisa sih. Ya. Biasanya orang yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Biasanya orang yang bilang gitu nggak punya duit. Ya. Jadi memang benar bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau uangnya dikit, kalau banyak bisa itu. Bisa banget itu. Jadi ya kalau sekarang bagaimana karya seni itu bisa memberikan dampak yang baik gitu. Ya jelas itu. Dua-duanya harus tercapai itu. Misalkan seniman kondang yang itu duitnya banyak semua itu ya. Salvador Dali, Antonio Blanco. Kalau nggak punya duit mana bisa dia buat sampai membuat museum kayak gitu ya. Orang-orang itu seniman terkenal itu itu orang kaya semua. Leonardo da Vinci lah itu ya, Pablo Picasso itu hidupnya kecukupan semua itu ya. Jadi kalau misalkan bagaimana seniman yang cerdas itu tadi dia puas dengan hasilnya, orang lain puas dengan hasilnya. Ya. Bahkan orang lain bisa menghargai dengan nilai yang tak terhingga. Nah, karyanya Affandi itu kayak cat tumpah gitu ya. Ya, tapi dia bisa mengkomunikasikan hasil karyanya itu dengan orang lain sehingga orang lain itu menghasilkan mengapresiasi lukisan Affandi itu dengan tinggi itu. Jadi gambar cat tumpah itu kalau di gambar Affandi sama dia gambar oleh seniman jalanan itu beda nilainya itu ya. Kenapa? Affandi cerdas secara emosi. Bisa mengkomunikasikan hasil karya seninya dengan orang sehingga orang bisa menggambar. Basuki Abdullah itu banyak loh orang yang bisa menggambar kayak Basuki Abdullah itu. Tapi kenapa dia yang diundang ke istana? Dia cerdas secara emosi itu. Ya itu. Nah itu yang namanya cerdas secara emosi. Nah itu tadi yang kemudian dalam isu-isu neuroestetik itu ya, itu yang dibangun bagaimana seorang seniman itu cerdas secara emosi bisa membangun komunikasi dengan orang lain. Gitu ya.
Mbak Solihah, panggilannya Mbak Soleh apa Mbak Solihah itu? Mbak Soleh. Salihah. Salihah, oke itu. Salihah, oke ya. Ya, cukup ya. Adakah lagi yang ingin bertanya secara langsung pada Dr. Bu. Yu? Kalau tidak, saya akan membacakan pertanyaan. Oh, Mas Hudi, monggo silakan. Oke, selamat malam. Yona, langsung. Langsung aja ya. Ini saya ini mengenai pentingkah emosi seniman ketika berkarya, Dok ya. Misal nih ya, Dok ya. Misal ketika saya berkarya, emosi saya semakin memanas, semakin liar pemikiran saya. Tetapi ada beberapa dari teman saya ketika dia itu emosinya mereka semakin manas, tapi moodnya ini tidak bisa terjaga itu loh untuk melanjutkannya. Nah, disebut apakah perbedaan keduanya ini dan kenapa saya berbeda dengan mereka tersebut? Misal ini ya, Dok ya. Terima kasih. Ya, Mas Hudi ya, Dewantoro, wah, jenenge apik tenan. Ya itu yang namanya itu tadi kecerdasan emosi itu adalah bagaimana emosi kita itu tidak terlalu sering membajak otak rasional kita. Itu istilahnya hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Nah, itu loh ya, itu. Ya. Artinya kita boleh emosional, tapi kita harus terjaga secara rasional. Latihannya itu gampang sih sebetulnya. Contohnya itu ya, emosi yang terjaga itu adalah emosi dalam sebuah organisasi. Anak buah itu boleh benci sama direkturnya, tapi nggak boleh ngomong. Gitu. Ya, misalkan anak buah ketemu direkturnya, harus nggak boleh benci, nggak kelihatan pagi-pagi. Selamat pagi Pak. Gitu. Padahal dalam hatinya benci setengah mati itu. Itu adalah latihan sebetulnya. Latihan menjaga emosi, ada emosi yang tidak perlu dikeluarkan itu. Ya, dalam organisasi itu gitu. Organisasi besar itu kan cara bekerja organisasi itu adalah bagaimana kita harus sepakat saling bohong gitu. Tata krama itu kan gitu. Tata krama itu kan bohong. Selamat pagi Pak, padahal dalam hatinya benci, kurang ajar, mati aja kamu itu ya. Tapi manner tata krama itu adalah kita menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Nah, jadi latihan tata krama itu penting bagi seniman gitu. Penting bagi seniman sehingga karya seninya itu bisa memuaskan dia dan bisa memuaskan orang lain gitu. Ya. Jadi sikap seorang anak buah itu meskipun dia itu benci sama atasannya, tapi dia menimbulkan rasa nyaman atasannya. Selamat pagi Pak itu. Atasannya juga gitu. Boleh atasan itu boleh benci sama bawahan tapi nggak boleh ngomong. Gimana? Anakmu gimana? Padahal dari dalam hati itu, kamu kerjamu nggak jelas. Kayak gitu ya. Itu tata krama, manner, does matter, gitu ya. Manner does matter. Tata krama itu, latihan tata krama itu penting, gitu ya. Saya ini, meskipun saya itu nggak kenal tata krama, artinya saya tuh loh ya. Teman-teman saya ini mulai SD tahu lah, saya itu nggak kenal tata krama. Tapi saya latihan bertata krama ini, gitu ya. Karena manner does matter, gitu ya. Bagian dari kecerdasan emosi adalah latihan bertata krama. Bagi seniman, latihan bertata krama itu penting gitu ya. Yang namanya Basuki Abdullah mungkin dia kalau sama yang namanya anak buahnya seenak-enaknya itu. Tapi kalau di istana ya nggak boleh dong gitu. Supaya orang istana itu tetap memakai jasanya dia. Gitu. Sama gitu ya. Jadi tadi itu emosi yang panas boleh, tapi harus terjaga secara rasional. Jaga. Gitu ya, Mas. Oke, ada satu lagi penanya yang dari tadi sudah resen, saya nggak tahu. Andi Yuda Aswandiar, silahkan. Ini Arema, Oke. Oh, Arema. Bawi Karsu ini. Salam Andi Yuda Aswandiar. Waduh. Bawi Karsu, bagian wanita yang mekar adalah nggak jadi. Ya, oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak Ker. Ini pendongeng, Dok. Ya. Oke. Waduh, ini keren, wis. Wapi, wis. Ya Pak. Jadi aku ngikuti dari tadi ini kayak mendengarkan dongeng saya. Asik sekali. Okay. Jadi ya. otak implisit saya
otak eksplisit saya itu semuanya terkoordinasi dengan baik. Nah, itu Wah, aku matur suwun nih, Sam. Matur suwun. Oke. Matur suwun. Nah, aku sekarang mau tanya ini. Oh iya, Widyadi ku podo aku sak kelas sampai dia itu keren. Jadi asik pokoknya. Sak kelas sampai aku bareng loh. Sikap saling respect. Oh iya ya, Bu Santi juga satu kelas ya sama Widyadi ya. Oh ya, berarti sak kelas sama. Waduh. Saiki iku Dok, mahasiswa itu lagi kok gambar angel. Itu karena referensinya selalu digital. Dan ini mungkin saya nggak tahu justru ini gimana gitu, ini ke depannya karena generasi digital ini membuat segala sesuatu aktivasi motoriknya kurang, terus cara memaknai lingkungan yang tadi kan aku setuju banget bahwa emosi itu adalah cara berkomunikasi dengan lingkungan, dengan binatang. Iki aku sih barusan liwat ono musangku peliharaanku lewat mari ngono. Mana. Ya angel didelokne iki angel di. Ya lah kelilik keluyuran iki aku ndek jobo iki di teras. dan aku senang dengan binatang-binatang itu. Nah, apakah anak sekarang, mahasiswa sekarang ini lah ya, zaman sekarang ini dengan masa digital ini terus dikaitkan dengan neuroscience tadi, ini gimana? Karena kadang estetika berlawanan sama etika. Ya. Mari ngono dikongkon ngomong yang persepsinya berbeda dengan yang diajak ngomong. Kayak dunianya sendiri. Nah ini seperti apa ini ke depannya, Dokter? Aku sangat inilah, soalnya aku ya dongeng narek cili, nang mahasiswa dan seterusnya lah. Fun, matur sip. Oke, Yud, gini Yud, gini loh ya. Kita itu kan yang tidak bisa kita lawan itu adalah perkembangan zaman. Itu tidak akan bisa kita lawan. Ya, perkembangan zaman itu kita yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dunia digital mau tidak mau harus kita hadapi, ya. Bahwa sekarang itu aplikasi gambar itu jauh lebih canggih daripada manusia kalau gambar sendiri. Jadi kayak gini sekarang pendekatannya. Kita harus cerdas juga cara emosi terhadap ini. Jangan sampai kita itu terlalu pongah itu ya. Bahwa misalkan dulu tahun 84 misalnya, ini ambil contoh. Tahun 84 pada saat Deep Blue, mesin catur pertama itu, melawan Garry Kasparov tahun 84. Dan Deep Blue itu kalah. Dengan pongahnya Garry Kasparov bilang ini, tidak ada mesin yang bisa mengalahkan manusia dalam hal catur. Tidak akan pernah ada. 3 tahun kemudian, tahun 87, Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov. Dan sampai sekarang, tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan Deep Blue. Ya, gitu. Kemudian ada mesin catur yang namanya AlphaZero. Tetapi juara catur sekarang adalah mesin catur disekondani oleh manusia. Ya, jadi yang paling hebat adalah bagaimana otak manusia bekerja sama dengan artificial intelligence yang menghasilkan untuk kepentingan manusia. Ya, ini harus kita pahami, gitu ya, bahwa sekarang ini yang paling superior adalah kalau otak kita bekerja sama dengan artificial intelligence. Jadi kalau kita itu dalam kesenian ini, bagaimana seorang seniman bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi atau artificial intelligence menghasilkan seni yang lebih bagus. Ini yang tidak bisa dilawan. Misalnya, seniman itu membuat misalkan tampilan YouTube itu, mau tidak mau, dia harus bekerja dengan aplikasi-aplikasi yang kompatibel dengan apa yang ada di YouTube. Tapi aplikasi ini tidak ada artinya atau kurang berarti kalau tidak kerjasama dengan manusia yang ahli seni. Jadi jalan keluarnya tetap bagaimana otak kita bekerja sama dengan artificial intelligence untuk menghasilkan karya yang lebih bagus
Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia. Kira-kira ngono ya, Yud ya? Gambarannya ya. 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 Oke. Ya, paham, mana Pak? Sip. Ya. Makasih Andi. Nus. Dokter Yu, ini sama-sama. saya bacakan pertanyaan yang dari chat. Ada pertanyaan dari Bu Lilis STKW. Beliau menanyakan bagaimana menurut pandangan neuroscience cara pengendalian dan kontrol diri ketika terjadi intuisi dan emosi yang liar dalam mengungkapkan ide-ide gagasan karya seni. Otak kita penuh dengan memori yang sangat kompleks. Betul. Ya. Jawabannya sederhana, Bu. Latihan. Emosi kita itu kita kendalikan dengan latihan. Seperti latihan sepeda, itu latihan. Jadi latihan. Seniman-seniman besar itu juga melatih bagaimana idenya itu tidak menjadi terlalu liar sehingga tidak, artinya misalkan seniman yang wis karepku gambar ngene lah, wong liya seneng opo gak terserah itu. Lah ya nggak jadi apa-apa begitu itu. Seniman yang bagus yang itu karena dia harus mengkomunikasikan dengan orang lain adalah yang orang lain bisa menghargai dan bisa menikmati. Jadi latihan mengendalikan emosi intuisinya itu sehingga ndak sakarepe dhewe bahwa gambar itu adalah memperhatikan juga emosi orang lain. Itu hanya perlu latihan mengendalikan emosi. Latihan mengendalikan emosi itu ada sih, ada modulnya. Bagaimana kita mengendalikan latihan emosi itu ada. Jadi meningkatkan kecerdasan emosi dan akhirnya meningkatkan kecerdasan sosial itu sudah ada modulnya. Ada modulnya. Saya menjalani modul itu. Saya dulu tidak cerdas banget cara emosi itu. Orang saya ini autis berat gitu ya. Tapi sejak tahun 96 saya menjalani modul-modul emosi dan meskipun nggak cerdas-cerdas banget, saya sekarang ini ya kayak ginilah saya ini gitu, ya. Bisa berkomunikasi dengan sampean-sampean ini kan sebetulnya itu adalah kemajuan pesat bagi saya yang dulunya saya nggak bisa. Saya rasa gitu ya, Bu Santi ya, waktunya sudah mepet ini. Bu Santi, Bu, kemana ini? Sohibul hajatnya kemana? Oh, ada Dok. Ini sinyalnya agak bagus ini sinyalnya. Ini sudah oke. Pas ini waktunya sudah. Tepat 8:30. Closing statement Dok. Bagaimana pelaku seni untuk bisa mengelola, memahami, melatih intuisi dan emosi dengan cerdas? Silahkan Dok. Closing statement adalah intuisi itu adalah bagian dari emosi dan kecerdasan emosi tetaplah diperlukan oleh seorang seniman sehingga dia bisa mengkomunikasikan dengan efektif dan efisien hasil karya seninya dengan orang lain. Gitu aja, Bu Santi ya. Bu Santi, halo. Iya. Iya. Oke, Bu Santi. Sinyalnya keluar masuk, iya. Oke. Dengarkan, maaf karena ini waktunya dengar. Sudah tepat karena Dr. Yu setelah ini akan ada IG live lagi. Dr. Yu ini tidak henti-hentinya untuk berbagi ilmunya. Selesai sudah obrolan kita malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Yu memberi pada kita. Untuk bulan depan kita bertemu lagi di Klinik Seni dan Neuroscience yang keempat dengan topik hayalan, imajinasi dan hayalan dan imajinasi. Dr. Yu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sharing ilmunya. Selalu sehat selalu untuk selalu sukses dapat semua berbagi. Ya, sukses sampai Andi, bertemu sukses di bulan semuanya. depan. Teman-teman semuanya,
Mari kita naik sampan dengan Rio kekasih. Cukup juga. sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas jawabannya. Terima kasih Dokter Rio. Terima kasih, San. Pertanyaanku sudah terjawab. Bu Santi. Terima kasih Dokter Rio. Ketagihan. Terima kasih Dokter Rio. Terima kasih Bu Santi. Salam dari Probolinggo. Terima kasih San. Terima kasih Dokter Rio. Terima kasih ya Mbak Santi. Keren. Halo Mbak Uti, halo. Halo. Halo Bu Nur. Halo Mbak Nur. Support untuk Santi, keren. Mbak Nur. Ketagihan terus, pengen dengerin terus. Halo. Terima kasih Dokter Rio. Ya. Luar biasa. Menambah ilmu dan wawasan. Bagus sekali. Matur nuwun, saya Miroto dari Jogja juga. Halo Mas Mir. Halo Mas Mir. Ya. Ini aku Dokter lagi main gunung Bu nih. Santi, matur nuwun. Mbak Mita. Matur nuwun. Oh, Mbak Sriti, halo. Bagaimana Prof Dwi Jogja? Halo, ini dia, Sriti. Mbak Sriti. Malah ketemu di sini. Iya, ketemunya malah di sini. Bener. Mbak Nur Diana. Halo.